Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, dimanapun Anda berada saat ini, pola konsumen adalah dalam menggunakan sesuatu produk lebih mengarah ke arah yang berbahan baku organik daripada yang berbahan baku kimia. Nah, salah satunya adalah produk dari narasumber kita, yaitu Ibu Yuniarta Nancy SH. Nah, inovasi beliau adalah sabun mandi herbal Bidara. Nah, kalau begitu langsung saja kita sapa ya narasumber kita. Halo Ibu Yuni, apa kabarnya nih Bu? Baik Bu, tentunya sehat selalu ya Bu ya? Di masa pandemi seperti ini. Nah Bu, ini kan judulnya sabun mandi herbal Bidara ya Bu? Iya. Boleh tahu tidak Bu, apa sih yang melatar belakangi Ibu untuk menciptakan inovasi ini Bu? Awal mulanya saya membuat sabun mandi herbal Bidara ini karena dulunya saya itu menderita alergi di kulit telapak tangan, jadi tidak bisa kena sabun kimia. Jadi saya mencari bagaimana caranya supaya saya bisa memproduksi sabun sendiri dengan kandungan-kandungan komposisi sesuai dengan yang saya inginkan. Berhubungan dengan sabun daun bidara juga karena saya mengetahui bahwa daun bidara tersebut mengandung memang diciptakan berhubungan dengan sesuatu yang tentang kebersihan untuk mandi seperti memandikan jenazah. Bagus juga untuk kita mandi sendiri karena ada kandungan-kandungannya yang bagus untuk kulit. Jadi saya gabungkan menjadi sabun mandi Bidara. Oke, jadi berawal dari pengalaman sendiri ya Bu ya? Karena mungkin tidak cocok dengan sabun yang ada di pasaran, karena tadi di pasaran mungkin kebanyakan berbahan kimia tadi ya Bu ya, karena kan kurang bagus untuk kulit atau lebih sensitif ya Bu. Nah Bu, kalau misalnya Ibu kan memilih daun bidara ini, kalau boleh tahu manfaat dari daun bidara atau sabun herbal bidara ini apa sih Bu? Sabun ini ya fungsi utamanya terutama adalah untuk kebersihan kulit. Nah, selain untuk kebersihan kulit, sabun mandi ini juga bisa menjaga kelembutan dan ke apa tadi kelembapan kulit. Jadi untuk orang-orang yang menderita alergi kulit, untuk yang sedang luka, yang berjerawat, yang pokoknya yang ada kulitnya ada jamuran, itu penyakit-penyakit kulit, sangat bagus untuk menggunakan sabun Bidara yang kami produksi ini. Oke, ini Bu kalau boleh tahu, daun bidaranya sendiri ini hasil dari kebun sendiri atau diperoleh dari mana nih Bu? Ya, kami ini adalah penggiat tanaman-tanaman. Jadi kami mempunyai bahan bidara asli Arab yang namanya bidara Arab. Itu sudah pohonnya sudah sangat besar di rumah. Saya itu dulunya berpikir harus saya manfaatkan. Sayang rasanya saya lihat itu kalau terbuang percuma cuma untuk dia aja. Jadi kami menanam sendiri. Jadi bahan bakunya itu melimpah. Oke, ini luar biasa sekali sahabat inovasi. Jadi, selain melalui pengalaman sendiri juga memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar ya Bu ya? Iya. Nah Bu, mungkin sahabat inovasi penasaran nih, cara proses pembuatannya sendiri bagaimana Bu? Ini di rumah atau di luar rumah nih Bu untuk prosesnya? Kalau ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Sabun bidara ini kami produksi di rumah kami sendiri, tidak memerlukan ruangan yang luas, cuma harus konsentrasi.
Karena kita dalam memproduksi sabun bidara ini, itu kan komposisinya minyak-minyak yang fungsinya untuk melembutkan dan melembabkan kulit seperti minyak canola, minyak zaitun, minyak bunga matahari, dan lain-lain. Ada satu kandungan zat kimia yang agak mengkhawatirkan kalau kita salah penggunaannya, yaitu soda api. Jadi minyak-minyak itu kita bikin dengan racikan yang sudah saya tentukan. Kita campur dengan soda api dan air aquades, itu nanti akan menghasilkan sabun. Tapi tidak bisa langsung kita pakai. Karena sabun ini harus dinetralkan dulu selama 1 bulan, namanya proses saponisasi. Setelah 1 bulan, prosesnya bisa kita pakai. Jadi ini masih menggunakan sistem cool process atau proses dingin. Oke. Ibu kalau boleh tahu, sabun ini kan buat sendiri ya Bu ya? Sejak Iya. tahun berapa nih Bu? Saya sudah Prosesnya. memproduksi sabun ini sejak bulan Juli tahun 2020. Oke, jadi sudah hampir berjalan 2 tahun ya Bu ya? Iya. Nah mungkin sahabat inovasi mungkin bisa dilihat nih di studio kita kan saat ini sudah ada produk-produk dari Ibu Yuni nih. Salah satunya mungkin kalau dari cara bentuk nih bisa kita lihat ya, bentuknya beragam ya Bu ya? Iya. Ada yang bentuk bunga, kemudian kipas. Nah ini salah satunya bentuk ada ukiran sarang tawonnya ya Bu ya? Iya. Nah Bu ini menggunakan cetakan khusus yang Ibu desain atau bagaimana nih Bu? Itu sudah ada untuk lebih menarik peminat konsumen. Jadi kami juga selain yang berbentuk peta, juga yang ada yang berbentuk karakter. Dan ini juga ada juga varian-variannya. Ya. Jadi seperti yang dilihat kan di sini ada yang warna krem, terus kemudian ada yang seperti ada hijaunya ya Bu ya? Iya, iya. Lalu ada yang kuning. Nah ini apakah dari masing-masing warna ini berbeda fungsi atau bagaimana nih Bu? Kalau fungsinya hampir sama, cuma ada yang mengandung bidara dimix dengan daun binahong, ada yang dimix dengan herbal madu, ada yang pakai kopi, lidah buaya, atau yang memang full daun bidara segar. Oke, ini sahabat inovasi. Jadi ibunya memiliki berbagai macam varian ya Bu ya, yang berbahan basis tentunya dari daun bidara ini ya Bu ya. Bu ini sebelumnya dilakukan uji coba terlebih dahulu ya Bu ya. Dalam tahap-tahapan itu Ibu mencoba sendiri atau ada tim yang terlibat nih Bu? Dalam menciptakan sehingga bisa jadi sekarang nih formulanya udah fix seperti ini nih Bu. Awalnya itu saya cuma coba-coba untuk memakai sendiri. Kebetulan saat itu suami saya itu sedang ada luka di tubuhnya gitu. Jadi kalau kita pakai sabun seringkali pedih. Kalau mandi pedih. Jadi kalau pakai sabun ini itu tidak terasa pedih. Jadi saya jadi terpacu, ada bersemangat untuk memproduksi lagi. Dan banyak teman-teman yang datang yang mempunyai alergi di mukanya, mungkin korban kosmetik. Jadi dia datang katanya, saya coba pakai sabunnya dari Rumah Daun. Alhamdulillah tanggapannya sangat positif. Mereka bisa memakainya tidak ada masalah. Oke. Jadi dia karena tadi mungkin berbahan herbal ya Bu ya, jadi tidak banyak dampak negatifnya ke kulit kita ya Bu ya. Nah Bu, kalau dalam pembuatannya ini sendiri ada hambatannya tidak Bu? Kalau pembuatan ini sebenarnya karena di rumah kami, Rumah Daun itu memang banyak sekali herbal koleksi kami, untuk bahan baku tidak bermasalah. Kadang-kadang kami bermasalah dalam mendapatkan minyak-minyaknya. Alhamdulillah sekarang ini ada e-commerce, jadi bisa kita pesan online begitu. Oke, jadi lebih gampang ya Bu ya di zaman digital seperti ini, tidak harus perlu mencari langsung ke daerah mana adanya ya Bu ya. Cukup dengan searching saja bahan-bahan yang Ibu butuhkan sudah bisa didapatkan ya Bu ya. Nah sahabat inovasi ini sangat inspiratif sekali ya, mengingat Ibu terus mencoba ya Bu ya dalam membuatnya, tidak patah semangat berdasarkan pengalaman atau keadaan permasalahan yang ada di diri sendiri dulu ya Bu ya, sehingga
terciptalah inovasi sabun herbal Bidara ini. Nah Bu, ini kalau boleh tahu lokasinya sendiri di mana nih Bu untuk pembuatannya? Ini kami tinggal di Kenten Laut, Jalan Depati Bari, nomor 33, Kelurahan Kenten. Kalau di map itu bisa dicari di Rumah Daun Hidroponik Palembang. Oke. Nah Bu, ini juga dijual kita ke alamat atau di mana nih Bu bisa didapatkan untuk produk-produk Bidara ini? Bisa dipesan di alamat yang ada di kota, ke rumah bisa, atau ke ini tempat kami ada pojok oleh-oleh, kantor camat Talang Kelapa juga memajang produk kami. Oke nih, nah sahabat inovasi mungkin ada yang tertarik nih ya Bu ya. Jadi sahabat inovasi bisa memperolehnya tadi di alamat yang disebutkan oleh Ibu Yuni, kemudian juga atau mungkin butuh informasi yang lainnya bisa meninggalkan komen di kolom link YouTube kita nanti untuk ditanyakan langsung kepada Ibu Yuninya atau nanti dari krim kreatif kami menyampaikan ya Bu ya ke Ibu Yuni jika ada pertanyaan seputar dengan produk herbal daun bidara ini. Nah Bu, mungkin untuk harapan kedepannya seperti apa nih Bu? Harapan saya ke depan, itu saya juga bisa memproduksi bentuk yang lain, seperti banyak yang request sekarang sabun mandi bentuk cair. Oke. Yang cair, dan saya juga berharap perizinan saya bisa dilengkapi, supaya saya bisa menjual produk saya ini jauh lebih luas lagi. Saya berharap produk ini bisa membantu permasalahan kulit, orang-orang yang ada permasalahan kulitnya, jadi bisa menjadi solusi. Saya pikir juga ke depan untuk negara-negara muslim di luar itu sangat tertarik dengan produk-produk yang go green kayak gini. Oke. Nih Bu, mungkin sahabat inovasi juga penasaran, kisaran harganya dari berapa sampai berapa nih Bu? Ini tidak terlalu mahal. Kalau yang peta itu saya jual 15.000. Kalau yang karakter itu 20.000. Kalau yang mini-mini itu 5.000. Oke nih, nah sahabat inovasi tidak mahal ya, karena kan melihat fungsinya tadi ya Bu ya cukup luar biasa, bahannya juga aman bagi kulit kita, dan ini bisa didapatkan dengan mudah di wilayah Kota Palembang ataupun yang dari luar Kota Palembang juga mungkin bisa memesan secara online ya Bu ya. Baik nih Ibu, ini terima kasih sekali sudah hadir di podcast kami One Day One Innovation untuk berbagi inovasinya yang sangat inspiratif karena dari pengalaman permasalahan ya Bu ya bisa menciptakan suatu yang inovatif. Nah Bu, mungkin terakhir ini Bu ada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam produk daun herbal bidara ini Bu. Ya, saya sangat senang karena produk kami ini mendapat sambutan luas dari masyarakat kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang selalu 2 tahun ada festival rempah, produk kami selalu bisa hadir, kepada Ibu Yeni dari Dinas Perindustrian Sumatera Selatan yang memberikan support terus kepada kami, kepada Bapak Ruda Hermansyah, Ketua UKM IKN Nusantara yang dari awal selalu memberikan support supaya produk kami ini terus berkembang, terutama kepada keluarga saya, suami saya yang jadi soulmate, memberikan masukan-masukan supaya produk kami dapat terus berkembang. Oke nih sahabat inovasi, tentunya melihat dari pengalaman Ibu Yuni nih, suatu inovasi tentunya tidak mengenal umur ya Bu ya, di mana kita ada niat dengan melihat suatu permasalahan yang ada di sekitar kita, tentunya lebih peka ya Bu ya, lalu mencari solusinya sehingga menciptakan suatu inovasi tentunya berdampak bagi diri kita sendiri, masyarakat maupun tentunya ada dampak ekonominya nih. Nah sahabat inovasi tidak perlu khawatir nih, karena kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.